Zuma mengajak semua pendeta-pendeta di Indonesia untuk mempertontonkan apakah Kristen atau Islam yang adalah jalan keselamatan. Saya Zulkifli Abbas, Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan. Beragama itu bukan untuk dipertontonkan. Beragama itu bukan untuk dilihat orang. Beragama itu bukan supaya kita dipuji orang. Tetapi beragama itu berarti kita meyakini apa yang kita yakini, yang diajarkan oleh agama kita. Kami yakin akan jalan keselamatan lewat Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus. Silakan yakini apa yang Anda percaya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah. Dalam rangka kita juga dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini 1445 Hijriah 2024 ya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntaskan sampai akhir Ramadan ini. Ini kita sudah masuk di hari yang ke-7 puasa tahun ini ya. Baik saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan satu ulasan ya, berkenaan dengan penyampaian seorang bapak. Saya tidak tahu apakah dia tadi itu seorang pendeta kah atau apa segala macam, tidak tahu. Yang jelas dalam videonya dia memberikan reaksi, tanggapan atas tantangan Bang Zuma. Bang Zuma ini dalam beberapa hari yang lalu memang videonya cukup viral, banyak yang memberikan tanggapan tentang ucapan dia, sebagaimana yang kita saksikan di awal tadi, saudara. Bang Zuma memberikan satu tantangan kepada seluruh pendeta di Indonesia untuk menguji begitu ya, tentang konsep ajaran atau konsep agama, mana yang lebih benar, Kristen atau Islam. Ada bagusnya juga ya, supaya kita tidak sibuk mencari mengklaim tentang mana yang lebih benar dan mana yang mana yang benar, mana yang tidak benar begitu ya. Klaim itu perlu dibuktikan ya. Nah, berkaitan dengan tantangan Bang Zuma, ada seorang bapak, wallahu alam apakah dia pendeta atau segala macam, maaf saya tidak tahu statusnya seperti apa. Yang jelas di situ dia menyatakan tentang ada satu potongan ucapan atau kalimat yang dia sampaikan, meyakini apa yang diyakini, sehingga dia dari yang saya tangkap ucapannya itu, dia meyakini Yesus sang juru selamat dan dirinya itu mengimani itu. Kemudian ya, keselamatan itu hanya ada di jalan Yesus begitu ya. Yesus itu jalan menuju keselamatan. Begini, ucapan itu memang biasanya disandarkan kepada Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu secara umum Yesus itu menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah jalan dan hidup dan keselamatan begitu ya. Dia jalan, tapi perlu dicatat bahwasanya jalan dalam hal ini adalah fasilitas atau ya rute yang harus ditempuh begitu ya, karena memang Yesus itu bukan tujuan akhir. Jadi
jalan untuk menuju keselamatan itu melalui Yesus, artinya ya Yesus itu hanya fasilitas jalan untuk menuju keselamatan. Para nabi, para utusan Allah, semuanya itu adalah jalan untuk menuju keselamatan yang telah disediakan oleh Allah sesuai dengan syariat dan ajaran agama, begitu. Nah, tidak terlepas juga tanpa terkecuali juga Yesus itu termasuk di dalamnya. Jadi Yesus statusnya di situ hanyalah sebagai perantara, sebagai jalan untuk menuju keselamatan. Kalau dikatakan Yesus sendiri adalah penyelamat, sementara di sisi lain, di ayat lain, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dia sendiri tidak mampu berbuat apa-apa atas dirinya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak mampu berbuat apa-apa. Itu yang ditegaskan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Bahwasanya secara umum Yesus mengatakan bahwa dia itu tidak mampu atau tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, begitu ya. Nah, maka jangankan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Sebab di dalam ayat itu dikatakan Yesus itu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan yang mengutus dia, begitu. Kehendak Bapa yang mengutusnya, begitu ya. Ya, dalam hal ini tentu adalah Allah. Jadi karena Yesus itu adalah utusan sebagai jalan perantara dari yang memberi memberi amanah atau dari yang mengutus, ya. Itu juga yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu, ya. Bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas di dalam ayat itu antara status yang mengutus dan yang diutus. Maka dalam hal ini Yesus statusnya sebagai utusan dan dia tidak mampu memberikan jaminan keselamatan yang mutlak. Tapi dia hanya sekedar fasilitas, rute atau alur atau jalur untuk menuju keselamatan. Memang salah satunya dia, begitu. Tapi bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Kalau dikatakan dia jalan yang lurus, benar. Ya, karena ajaran yang dibawa oleh dia itu adalah menuju kepada Allah. Ya, tapi dia tidak mempunyai kehendak untuk menyelamatkan nyawa manusia atau keselamatan manusia secara utuhnya. Jadi kalau ada konsep asal percaya dengan Yesus Tuhan terus diselamatkan, nah itu bermasalah. Itu bermasalah. Kalau cukup percaya lalu engkau akan diselamatkan, itu bermasalah. Kalau begitu tidak perlu ibadah, tidak perlu ke gereja, tidak perlu kebaktian, tidak perlu pengabdian. Ya, modalnya percaya, selamatkan. Ya, dan itu akan menguntungkan bagi para para pelaku maksiat. Ya, kalau pelaku maksiat sudah menjadi langganan dia melakukan kemaksiatan, dia cukup dengan meyakini atau percaya Yesus Tuhan lalu selesai urusan semua, begitu. Nah, itu tidak logis, gitu loh. Apa yang menjadi kelebihan bagi orang-orang yang taat ibadah ketika dia beriman kepada Yesus tapi dia taat beribadah? Satu sisi ada ahli maksiat, dia taat dengan kemaksiatannya tapi juga percaya dengan Yesus. Kalau statusnya sama, pada akhirnya diselamatkan, buat apa ibadah? Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus itu jalan, benar, dia jalan perantara, tapi dia bukan tujuan akhir sebagai penyelamat. Tujuan akhir penyelamat, yang penyelamat mutlak adalah Allah. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu begitu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Di dalam ayat-ayat lain juga dikatakan bahwasanya dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Jadi itu jadi konsep tentang unsur keselamatan yang ada di dalam ajaran Yesus itu sendiri. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Yang menyelamatkan itu adalah Allah. Sementara posisi Yesus adalah jalur, fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk menuju jalan kepada Allah, begitu. Jadi dia hanya sekadar utusan, tidak lebih dari itu. Dia bukan juru selamat untuk yang memberikan penyelamatan mutlak. Penyelamatan mutlak itu hanya ada pada sisi Allah. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.